Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resi dengan NIM 19045039. Saya akan menjawab pertanyaan ITS astronomi. Pertanyaan yang pertama yaitu, kenapa ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi? Karena ilmu astronomi telah memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan alam. Ketika ahli mempelajari ilmu astronomi, ahli dapat mengetahui pergerakan dan sebaran benda-benda angkasa seperti galaksi, komet, asteroid, planet, black hole, dan lain-lain. Selain itu, ahli geografi maupun kita juga dapat mengetahui hitungan waktu berdasarkan peredaran matahari ataupun bulan. Ilmu astronomi juga banyak digunakan sebagai patokan dalam perhitungan dan prediksi cuaca yang akan terjadi. Hal ini sangat berguna dalam kegiatan pelayaran, penerbangan, dan transportasi lainnya. Oleh karena itulah, ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi. Yang kedua yaitu, astronomi merupakan ilmu yang dinamis dan berkembang dengan pesat. Coba saudara jelaskan sejarah perkembangan ilmu astronomi dan penemuan terbaru apa yang dihasilkan saat ini. Lalu analisislah keterkaitannya dengan cabang-cabang ilmu dalam geografi. Jawabannya sejarah singkat astronomi. Pada bagian awal sejarahnya, astronomi hanya memerlukan pengamatan dan ramalan gerakan benda-benda langit yang bisa dilihat dengan mata. Yunani kuno memberikan sumbangsi penting bagi astronomi, di antaranya definisi dari sistem magnitudo. Alkitab berisi sejumlah pertanyaan atas posisi bumi di alam semesta serta sifat bintang dan planet. Sejalan dengan pertumbuhan peradaban manusia yang kehidupannya dan tak lepas dari berbagai fenomena alam. Seiring itu pula perkembangan dunia astronomi. Astronomi mulai tumbuh saat adanya kebutuhan untuk metode menentukan arah dan bantuan navigasi ketika kapal layar menjelajah laut. Bangsa Mesir telah dengan cermat mengamati matahari selama ratusan tahun. Mereka menghitung jumlah matahari terbit dan terbenam dari satu musim ke musim panas ke musim panas lainnya berikutnya, dan menemukan matahari terbit dan terbenam sebanyak 356 kali dalam satuan yang kemudian kita namai dengan 1 tahun. Yang kedua, penemuan astronomi. Yang pertama yaitu kehidupan di Mars. Planet merah atau Mars merupakan planet yang mendapat konsentrasi penuh dari para astronom. Bahkan mereka sampai membuat sebuah robot yang mampu menelusuri daratan Mars. NASA Phoenix berhasil mendarat di Mars pada bulan Mei 2008 lalu. Dari sini diketahui bahwa planet Mars mampu dihidupi oleh manusia karena terdapat sumber air di dalamnya. Yang kedua itu dark energi. Prosesi berevolusinya alam semesta pada orbitnya akan menimbulkan kekuatan super energi yang maha dahsyat baik bagi bumi maupun benda-benda langit lainnya. Yang ketiga yaitu black hole. Black hole merupakan bentuk ketebalan yang akan mencekram apapun yang ada di jagat raya termasuk cahaya. Meskipun bentuknya tidak terlihat, namun para astronom yakin bahwa hal tersebut merupakan sebuah objek yang besar yang mendekati bumi. Yang keempat yaitu penemuan planet terbaru. Para astronom melaporkan ditemukannya planet yang mungkin paling mirip dengan bumi di sekitar tata surya. Planet itu lebih besar daripada bumi, namun dengan tekanan yang digunakan oleh para astronom, teridentifikasi lebih banyak planet yang besarnya hampir sama dengan bumi. Ilmuwan yang mengidentifikasikan planet mirip bumi tersebut memperkirakan bahwa besarnya hanya 5,5 kali bumi dan letaknya jauh dari bintang dibandingkan dengan planet-planet lain, yaitu 2,5 kali jarak bumi dari matahari. Keterkaitannya dengan cabang ilmu geografi adalah sama-sama membahas tentang benda langit. Yang ketiga, dari link berikut jelaskan mengenai teori-teori dan hukum fisika yang terjadi di dalam tata surya. Jawabannya, satu, teori Big Bang, bahwa bumi dan alam semesta ini bisa berbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Nah, partikel yang dipancarkan oleh ledakan tersebut mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Padatan itulah yang membentuk benda-benda langit seperti saat ini. Yang kedua itu teori bintang kembar. Bintang yang ditabrak itu hancur menjadi puing-puing serta debu. Puing-puing pecah bintang yang ditabrak tadi berevolusi dan mengelilingi bintang kembarannya yang tidak pecah. Yang ketiga yaitu teori keadaan tetap, menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Yang keempat teori nebula. Kabut itu tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi di dalamnya. Yang keempat, dari link berikut deskripsikanlah karakteristik dan fenomena yang terjadi pada matahari, lalu apa dampaknya bagi bumi. Karakteristiknya yaitu
Matahari bersinar terang, alam yang berapi-api, gravitasi PNP dan gaya. Enam lapisan matahari, yang pertama yaitu korona, yang kedua kromosfer, yang ketiga fotosfer, yang keempat zona konvektif, yang kelima zona radiasi, dan yang keenam inti. Jumlah atom yaitu 91% hidrogen, 8,9% helium, dan 0,1% elemen lebih berat. Fenomena yang terjadi: 6, miliar tahun matahari akan kehabisan hidrogen. Dampaknya, saat hidrogen ini habis, matahari akan membesar dengan luas biasa melampaui lebih dari 50 kali ukurannya yang sekarang. Lalu matahari akan menjadi bintang yang sangat besar, sebuah raksasa merah. Seluruh proses matahari berubah menjadi raksasa merah akan memakan waktu sekitar 5 juta tahun. Sebuah titik relatif dalam masa hidup matahari. Akibat terus membesar, matahari akan menelan dan membakar Merkurius dan Venus, lalu mendekati planet bumi, akan menjadi sangat panas hingga tak mungkin ada kehidupan. Soal yang kelima yaitu bumi berbeda dengan planet lainnya di tata surya sehingga memungkinkan adanya kehidupan. Analisislah faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut dan komponen apa yang mendukungnya. Jawabannya, faktor yang menyebabnya yaitu karena bumi memiliki kondisi yang dapat menampung air terutama dalam bentuk cair. Kondisi ini terutama diakibatkan jarak antara bumi dan matahari yang perfect sehingga tak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Nah, menurut penelitian, air sangat esensial karena makhluk hidup setingkat mikroorganisme pun membutuhkan air untuk hidup. Saat dilakukan penelitian di daerah paling kering di bumi pun, makhluk hidup yang ada memiliki mekanisme tertentu untuk memanfaatkan air yang terbatas. Selain itu, bumi memiliki atmosfer yang ideal untuk kehidupan. Ada oksigen, suhu ideal melindungi bumi dari gemparan asteroid. Sedangkan di planet lain tidak memungkinkan adanya air dan oksigen karena manusia tidak bisa hidup tanpa air dan oksigen. Nah, komponennya, jika di bumi, komponen yang mendukungnya yaitu air dan oksigen, sedangkan di planet lain belum tentu ada air dan oksigen.